Halo teman-teman, saya sebenarnya bingung hari ini mau ngasih judul apa dengan video ini teman-teman. Tapi dari beberapa komentar di channel YouTube saya, ternyata yang menonton video saya itu ternyata banyak yang pemula sekali teman-teman. Yang pertama yang belum punya drone dan lihat-lihat drone. Yang kedua yang baru beli drone, ini banyak sekali teman-teman. Jadi saya nggak nyangka gitu. Sedangkan yang komen-komen di channel YouTube saya tuh lumayan cukup banyak ya. Jadi teman-teman, berdasarkan komentar-komentar tersebut, saya tergerak hati ya ingin menjelaskan berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Tapi mohon maaf sebelumnya karena ini adalah pengalaman saya teman-teman. Jadi begini, bagi teman-teman yang baru melihat channel saya dan juga baru ingin membeli drone atau melihat-lihat drone ya, ini adalah mungkin video yang tepat untuk Anda ya teman-teman. Jadi saya udah beli drone, yaitu drone aerial ya teman-teman. Dan sekarang masih belum menguasai seluruhnya sih sebetulnya teman-teman. Cuman kalau lihat dari komentar, ada salah satu komentar yang menggelitik saya teman-teman, yaitu mengenai drone aerial ya, terutama kalau saya mereknya DJI ya, jadi DJI Mini 2 SE. Ada teman-teman yang mengatakan drone saya tidak bisa terbang karena saya mematikan seluler di handphonenya. Nah teman-teman yang baru tahu, mari kita bahas ini ya teman-teman ya, kenapa tidak terbang gitu si drone-nya gitu. Itu bukan karena menurut saya ya, menurut saya bukan karena tidak ada sinyal selulernya teman-teman ya. Tapi mulai kita dari dasar dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman begini, drone itu terbagi dua menurut saya. Kalau lihat dari cara menggunakannya ya, yang pertama adalah drone aerial ya teman-teman ya. Nah drone aerial ini teman-teman, yaitu drone yang sudah pabrikan, dan itu ini saya kasih contohnya ya teman-teman. Ini di tangan saya adalah drone DJI Mini 2 SE. Nah, drone yang sudah jadi teman-teman. Nah, tapi saya terangkan dulu untuk drone aerial ini. Sedangkan untuk drone FPV, saya nanti itu ada teman virtual saya yang akan menjelaskan ya, Kang Udung. Oke teman-teman, gini ya. Untuk drone aerial ini sudah pabrikan teman-teman. Jadi sudah di-set sama pabrik untuk supaya kita mempermudah terbangnya mudah sekali. Artinya mudah dioperasikan. Karena drone aerial seperti ini ya, terutama merek DJI, ini sudah cukup lengkap untuk fasilitas keamanannya. Oke, yang pertama ciri khas drone aerial. Jadi teman-teman, drone itu ada drone aerial dan ada drone FPV ya teman-teman, yang sudah saya tadi sebutkan ya. Kalau drone aerial teman-teman, ini sudah pabrikan seperti ini. Ini propeller namanya ya, baling-baling atau motornya semua sudah terpasang dengan rapih, termasuk kamera. Nah ini kameranya semakin lama semakin sini semakin canggih, dan ukuran juga ini dibuat mini, semakin kecil tapi semakin canggih teman-teman ya. Jadi seperti yang saya pegang ini DJI Mini 2 SE. Dia sudah berkamera 2,7K, artinya kalau teman-teman pakai kamera ini buat nge-shoot dari atas udara itu sungguh luar biasa mantap ya teman-teman. Ditambah dengan gimbal. Ini ada gimbal. Jadi dia, yang teman-teman yang tidak tahu gimbal itu buat menahan agar si kamera itu stabil walaupun drone-nya goyang-goyang, goncangannya tinggi misalnya karena angin ya teman-teman. Nah ini dengan adanya gimbal itu hasil rekaman videonya bakalan smooth. Nah itu teman-teman ya. Jadi bakalan smooth sekali dan nyaman untuk dilihat. Selanjutnya di sini teman-teman, di DJI Mini 2 ini sudah ada sensornya. Ini sensor yang bawah. Nah ini dengan ada sensor bawah ini teman-teman, jadi kita bisa stabil ya. Jadi kalau misalnya terbang, kita lepas aja remote-nya misalnya, dia akan tetap mempertahankan ketinggian dan titik lokasi dia terbang. Nah itu namanya
sensor bawah ya teman-teman ya. Nah, selain sensor bawah juga dia dilengkapi dengan GPS teman-teman. Jadi yang namanya GPS itu dia ngunci posisi. Nah, ngunci posisi itu dari mana? Dari satelit ya. Satelitnya yang tertangkap oleh drone ini banyak ya teman-teman, tergantung di daerahnya. Nah ini yang penting ya, tergantung di daerahnya. Nah di saya ini banyak sekali, hampir sampai 12 satelit misalnya, itu mengunci di titik lokasi tertentu. Nah gunanya GPS itu salah satunya adalah satu mempertahankan posisi, dan kedua buat RTH atau return to home. Jadi drone aerial ini diciptakan untuk mudah. Jadi kalau misalnya dia terbang tinggi, jauh dan lost signal, ataupun kita pijit tombol RTH, dia akan kembali secara otomatis ke tempat dia terbang yang tadi GPS yang dikunci itu. Makanya sebelum terbang biasanya drone aerial ini dia menunggu dulu GPS-nya mengunci. Nah, salah satu jawaban dari teman saya yang ada di komentar tadi, Bang, kenapa ketika selulernya dimatikan itu di handphone ya, itu kenapa nggak bisa terbang? Sebetulnya bukan itu, teman-teman. Jadi kalau drone aerial DJI ini ya, teman-teman ya, dia si remote-nya itu connect ke sini, sedangkan HP itu dia dicolok, connect-nya ke remote. Jadi nggak ada hubungannya antara HP sebagai monitor dengan drone ini. Itu teman-teman. Nah, yang jadi masalah kenapa nggak bisa terbang? Satu, kalau misalnya GPS-nya itu yang kurang, teman-teman. Jadi tiap daerah beda-beda ya. Kalau misalnya GPS di bawah 8, itu nggak bisa terbang, teman-teman. Jadi drone-nya nggak mau terbang, meskipun kita angkat itu si throttle-nya ya, stick yang sebelah kiri itu diangkat, dia nggak mau terbang. Karena apa? Karena GPS-nya belum mengunci. Bisa diterbangkan? Bisa, teman-teman. Dan caranya matikan dulu GPS-nya. Nah, tapi dengan resiko kalau terbang tanpa GPS, teman-teman, resikonya besar ya. Jadi nanti kalau dia kembali nggak bisa RTH. Artinya kalau nerbanginnya seputar deket-deket aja, masih bisa dilihat oleh mata, itu bisa diterbangkan tanpa GPS. Tapi kalau misalnya seperti di indoor seperti ini ya teman-teman, bisa diterbangkan tanpa GPS. Jadi kalau saya nerbangin drone ini di ruangan, di indoor, itu GPS-nya otomatis harus dimatikan, karena kita nggak bisa menangkap sinyal GPS karena ada halangan di atas ya, ada atap, ada ini. Jadi sinyal GPS-nya bisa masuk, teman-teman. Jadi nggak bisa diterbangkan. Makanya saya matiin GPS-nya, baru dia bisa terbang. Dengan resiko dia goyang-goyang karena penguncinya hanya sensor bawah aja. Itu teman-teman ya. Jadi untuk drone aerial, teman-teman, seperti itu ya. Jadi drone aerial itu diciptakan memang untuk mudah. Nah, untuk remote-nya juga teman-teman berbeda ya. Untuk drone aerial, teman-teman, ini remote-nya itu stick kiri dan stick kanan, teman-teman, itu biasanya berbeda ya. Nanti perbedaannya sangat jelas saya perlihatkan. Ini kalau misalnya drone aerial, dia kan stabil ya, jadi pakai sensor. Jadi si remote-nya kalau stick-nya digerakin, dia akan kembali ke tengah. Nah, itu salah satu perbedaan, karena ketika dia ke bawah, kita lepasin aja begini, dia akan stabil. Dan ini si stick-nya yang sebelah kiri ini, si throttle itu akan kembali ke tengah, teman-teman. Berbeda dengan drone FPV yang mungkin nanti diterangkan sama teman virtual saya nih. Nah, gitu teman-teman. Jadi, batuk dulu. Drone aerial berbeda dengan drone FPV. Terus kegunaannya apa, teman-teman? Bagi yang mau milih. Nah, sekarang teman-teman memilih ya, mau drone aerial atau drone FPV. Harus dipikirkan. Kalau mau teman-teman praktis, nggak mau banyak pikiran, hanya bayar, beli, dan terbangkan, itu drone aerial ya. Tapi tujuan teman-teman harus jelas. Teman-teman ingin menerbangkan drone dan mengambil footage dari atas yang bagus ya. Jadi drone aerial itu kameranya jernih, stabil, dan ketika nggak bergoyang-goyang gitu. Nah itu teman-teman drone aerial. Nah sekarang teman-teman kita serahkan
penerangan mengenai drone EPP ya teman-teman. Nah, drone EPP akan diterangkan oleh teman virtual saya, Kang Udung, silahkan. Oke, nah bagi teman-teman yang mau ribet, silahkan memilih drone EPP. Kenapa ribet teman-teman? Oke, saya mulai bahas ya teman-teman, meskipun saya terus terang saja baru punya remote-nya ya. Jadi drone EPP, bentar ada motor lewat ya. Drone EPP-nya saya belum punya teman-teman, hanya baru punya ini. Ya saya berlatih dengan menggunakan simulator. Nah, perbedaan dengan drone aerial yang seperti tadi yang disebutkan, jadi drone EPP itu emang sedikit ribet teman-teman. Yang pertama, nah ribetnya apa? Harus ada minimal 3 alat yang terkoneksi. Yang pertama ini remote ya, remote-nya khusus. Yang kedua ada drone-nya. Yang ketiga harus ada Googles ya, yaitu kacamata yang bisa melihat langsung. Nah, karena drone EPP itu first person view artinya, atau first pilot view. Jadi artinya kita seolah-olah mengendarai drone itu di dalam drone sendiri, nyetir ya. Jadi kita lihatnya di Googles ya teman-teman. Nah, yang jadi ribet apa? Nah, ini pertama teman-teman, saya baru mengenal drone EPP ya, baru tahap awal ya, dari drone aerial menuju ke drone EPP. Kendala yang pertama, drone EPP itu seluruhnya manual teman-teman. Jadi seperti kita lihat ya, untuk remote-nya sendiri, nah seperti ini teman-teman, ini ada di bawah. Jadi throttle-nya itu yang mengatur ketinggian itu kita yang manual ya. Jadi mau tinggi mau rendah itu harus ditahan ya sama jari kita. Yang kedua, yang sebelah kanan buat miring kiri miring kanan, dan kalau yang kirinya ke sebelah kiri itu adalah untuk nengok kiri nengok kanan. Nah itulah, jadi intinya seperti itu. Jadi intinya untuk menerbangkan drone EPP, nah itu harus manual teman-teman ya. Meskipun ada mode acro juga, mode angel juga, tapi teman-teman ya, drone EPP itu bagusnya di manual ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk drone EPP itu kita harus mengenal drone-nya. Nah ini yang bikin ribet teman-teman. Jadi saya sebagai pemula ya, mau mencoba EPP, saya harus belajar banyak dulu, dan saya nggak mau disebut apa ya nanti. Soalnya drone EPP itu selain mahal ya teman-teman ya, kalau crash itu udah kepastian gitu. Nah makanya untuk mengurangi crash itu yang pertama belajarnya harus di simulator menggunakan remote dan komputer. Yang kedua, kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang drone-nya sendiri. Nah drone EPP itu biasanya dirakit teman-teman. Jadi rakitan, nggak ada yang seperti drone aerial. Ada sih yang sudah jadi ya, tinggal pakai. Cuman itu kurang diminati ya. Jadi EPP itu emang kita harus tahu, karena kalau ketika kita nggak belajar, kalau nanti drone-nya crash itu kita susah memperbaikinya, nggak tahu apa yang harus diperbaiki. Nah jadi di drone EPP ini teman-teman harus mempelajari perangkat dan istilah-istilahnya. Nah di drone EPP itu terdiri dari remote, Googles, dan tadi sebutkan perangkatnya ya, pesawatnya. Nah untuk pesawat EPP itu ada bagian-bagiannya juga teman-teman itu, dan terpisah-pisah ya. Propeller, ada propeller atau motor, ada motor, ada propeller atau baling-baling, terus ada FC ya, flight controller, ada juga ESC ya, itu electronic speed controller, yaitu untuk memutarkan baling-baling, memutarkan motor ya teman-teman fungsinya. Lalu ada VTX itu video transmitter ya, jadi yang memancarkan video ke Googles ya, VTX. Dan satu lagi receiver itu yang menerima sinyal dari remote. Nah receiver, nah itu RX ya teman-teman. Nah minimal yang ada itu ya, ada lagi yang lainnya GPS, ada juga
buat bunyi itu ya. Saya juga. Nah, untuk itu teman-teman itu harus dipelajari. Dan drone FPV itu sebetulnya teman-teman, kalau saya lihat semakin saya belajar di YouTube itu dan yang menerangkannya banyak, nggak ngerti teman-teman asli. Tapi setelah saya terus belajar ya, akhirnya di otak saya udah mulai ada bayangannya. Jadi untuk drone FPV itu memang bisa dirakit, tapi teman-teman minimal harus bisa nyolder. Nah, ini yang merupakan kata saya dari awal adalah drone FPV ini ribet ya. Ribet ini ya, setiap orang kan belum tentu bisa nyolder. Nah, kalau mau terjun ke drone FPV itu wajib bisa ya teman-teman. Karena nanti kita akan bisa memperbaikinya kalau drone-nya crash. Nah, salah satu keuntungan kita paham di drone FPV ini, kita akan bisa merakit FPV dengan mudah kalau kita sudah tahu. Nah, selain 3 perangkat tadi, belum praktis ya. Misalnya teman-teman beli jadi ya, teman-teman ada dirakitin sama orang ya perangkatnya. Dan berikutnya adalah harus ada setting teman-teman. Harus disetting ya. Kirain langsung nyambung ya, enggak, ternyata remote-nya harus disetting ya teman-teman. Terus penerima receiver-nya juga harus disetting. Harus sama antara receiver ini dengan receiver yang ada di pesawatnya teman-teman. Nah, itu juga harus disetting. Untuk kenyamanan terbang juga harus disetting. Nah, jadi kalau untuk mengkonekkan ini remote sama ini, kalau dia ILRS jenisnya, jenis koneksi receiver itu banyak ya teman-teman ya, dari remote ini FlySky dan lain-lain, tapi yang sekarang terkenal ada ILRS ya teman-teman. Jadi antara ini dan perangkat harus dikoneksikan. Nah, itu jadi ribetnya banyak ya teman-teman. Tapi seribet-ribetnya semakin menantang karena drone FPV itu teman-teman bisa belusukan. Nah, ini yang nggak bisa dipunyai oleh drone aerial ya. Jadi dia bisa belusukan. Oke teman-teman, nah itu aja. Kalau saya terangkan lebih lanjut, saya juga masih pusing karena saya belum punya perangkatnya, baru punya remote-nya. Nah, jadi oke, nanti video berikutnya kita mulai ya. Kita mulai cicil tuh, kita pengen tahu, kita bongkar tentang FPV teman-teman. Oke, sampai jumpa, mudah-mudahan video ini berguna bagi teman-teman.